Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Brewing Love? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 3 ya. Melihat Minju yang kaget begitu, Yongju mengatakan kalau dirinya akan membantu para ibu bekerja di kebun Minju. Melihat cara Yongju bekerja, para ibu memohon kepada Minju agar mempekerjakan Yongju sebagai pekerja paruh waktu di kebun Minju. Apalagi Yongju adalah mantan petugas khusus militer. Tapi Minju menolak gagasan itu dan menelepon Chanwi untuk bekerja. Namun sayangnya, Chanwi pun nggak bisa saat itu. Jadi mau nggak mau, Minju setuju deh kalau Yongju bekerja di kebunnya saat itu. Setelah itu, Yongju diam-diam mengamati Minju. Yongju harus tahu sifat Minju sebelum meyakinkannya kembali untuk bergabung dengan perusahaan Jisang. Yongju mengamati setiap gerakan Minju dengan sesama, sehingga Yongju mendapati kalau Minju adalah seseorang yang sensitif. Tak lama kemudian, saat waktu makan siang tiba, Yongju juga mengetahui bahwa Minju mengurus karyawannya dengan baik. Di sisi lain, Minju mulai berpikir tentang Yongju, tentang bagaimana Yongju berusaha maksimal untuk membantu orang lain, tapi gagal menjaga dirinya sendiri. Minju bertekad untuk mengantar Yongju pulang sore ini. Sementara itu di kantor Jisang, Direktur Perencanaan Yom memanggil Arum, yang tampaknya sudah menyerah merekrut Minju. Direktur Yom menekan dan memarahi Arum, agar Arum tidak pantang menyerah seperti Yongju, dan segera membawa Minju ke perusahaan Jisang, karena CEO Jisang menginginkannya. Karena merasa tertekan dengan ini semua, Arum berjalan-jalan keluar dan menemukan ada truk roti panggang milik Chanwi. Arum bingung kok Chanwi jualan di depan kantor Jisang, tapi Chanwi nggak menjawab pertanyaan Arum. Chanwi malahan membuatkannya roti panggang, dan Arum tampak menikmati roti panggang itu. Ketika sedang enak-enaknya makan roti panggang, Arum melihat rekan kerjanya dan berusaha bersembunyi. Chanwi yang melihat geragat Arum lalu membuka tirai di truk makanannya itu untuk melindungi Arum yang sedang bersembunyi. Hihi, ada percikan cinta kedua dah ini ya. Kembali ke kebun. Yongju dan Minju pun kembali bekerja setelah jam istirahat. Yongju menyuruh para ibu untuk beristirahat karena hari itu sangat panas sekali. Minju bahkan memberikan es americano kepada Yongju dan juga roti krim. Bahkan menyeka krim yang tertinggal di pipi Yongju. Gak hanya itu, Minju membantu Yongju untuk mengikat rambutnya. Ketika itulah para ibu kembali bekerja dan melihat aksi Minju ini. Para ibu lalu menggoda Minju dan Yongju. Mendengar itu, Minju dengan kasar menyuruh Yongju untuk pergi dari sana, karena Minju merasa tidak nyaman melihat Yongju. Para ibu tentu kaget dengan pernyataan Minju itu. Begitu juga dengan Yongju, yang kebingungan karena Minju tiba-tiba mengusirnya. Tapi Yongju meninggalkan tempat itu juga. Yongju ternyata tidak menyerah dan pergi ke sebuah bar di desa itu. Di sana, Yongju bertemu dengan kepala desa. Yongju meminta kepala desa memberikannya 10 liter bir naro kepada Yongju. Melihat Yongju meminum sangat amat banyak bir naro, kepala desa mulai khawatir, jadi dia menghubungi Minju. Setelah melihat Minju tiba di bar, kepala desa pun pergi dari sana. Minju terkejut melihat Yongju duduk mabuk di dalam bar pada siang hari. Minju lalu berkata, agar Yongju stop mempedulikan orang lain segininya, karena hal ini akan menggerogoti Yongju. Tapi Minju lebih kaget lagi karena selama dia ngoceh, Yongju malahan tertidur di bangkunya. Melihat Yongju tertidur, Minju lalu membawa Yongju pergi dari sana dengan menggunakan motor. Minju membawa Yongju ke tempat di mana para penduduk desa sedang mempersiapkan acara festival. Di sana Pak Kim berserta istrinya pun sudah kembali tiba di desa dan hendak membantu persiapan acara festival. Sedangkan Yongju akhirnya terbangun dari tidurnya. Sepertinya Minju yang telah menaruh Yongju di kursi dan membiarkannya beristirahat. Yongju tentu bangun dengan bingung, tapi dia langsung mengetahui kalau akan ada acara festival bir di desa itu dan segera membantu. Yongju lalu melihat Minju dan segera menghampirinya. Meskipun Minju menolak bantuan Yongju, tapi Yongju tetap bersikeras membantunya. Melihat aksi Minju dan Yongju, para ibu berniat untuk menjodohkan keduanya. Para ibu lalu meminta Yongju untuk mengumpulkan tanaman Ragwort Fisher dari pegunungan. Sebenarnya, Yongju tahu kalau tanaman itu sedang tidak musim di bulan ini. Namun para ibu tetap memaksa agar Yongju pergi ke gunung tersebut. Kemudian, para ibu mendatangi Minju dan membuat skenario dengan mengatakan kalau tadi para ibu meminta Yongju untuk mencari Ragwort Fisher di gunung belakang. Dan sekarang, para ibu tidak bisa menghubungi Yongju. Para ibu mengkhawatirkan sesuatu yang buruk akan terjadi pada Yongju dan meminta Minju untuk menyusulnya ke gunung. Awalnya, Minju tidak termakan skenario para ibu. Tapi para ibu ini ahli nambahin bumbu. Para ibu mengatakan bisa jadi Yongju meninggal. Terus bagaimana nasib nenek Yongju yang ditinggal sendirian nantinya? Karena mendengar itu, Minju pun bergegas pergi ke gunung untuk mencari Yongju. Minju terus mencari Yongju kemana-mana. Sampai hari pun gelap dan akhirnya merasa lega saat bertemu dengannya. Karena hari sudah malam, Yongju pun membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh.
dan menyarankan agar mereka turun gunung besok pagi. Di sana Yongju bertanya kepada Minju, kenapa kok Minju berkata tidak nyaman berada di dekat Yongju? Minju lalu memulai membuka dirinya. Dia berkata kalau dia tuh nggak benci sama Yongju. Hanya saja ketika Minju melihat Yongju, Minju jadi teringat dirinya yang lama. Minju meminta maaf karena telah mengatakan tidak nyaman saat bersama dengan Yongju. Minju menambahkan, dari kecil, hal yang paling sering didengarnya adalah kenapa kamu sangat sensitif. Jadilah seorang pria. Minju memberitahu Yongju, kalau ayah Minju dulunya adalah seorang tentara. Ayah Minju selalu menginginkan putra yang tampak kuat. Namun Minju malahan sebaliknya. Minju berkata kalau dia mengisolasi diri karena tidak bisa menjadi normal, seperti pulau terpencil yang aneh. Minju selalu merasa tidak nyaman bersama dengan teman-temannya. Itu mungkin karena Minju dapat merasakan perasaan mereka yang sesungguhnya. Tempat pelarian Minju adalah ibunya, yang terus menyemangati Minju dengan tulus dan tanpa menuntut. Namun suatu hari, ibu Minju meninggal. Ketika itulah ayah Minju mulai memperlakukan Minju dengan semena-mena. Ayah Minju berusaha mengubah Minju menjadi seperti apa yang diinginkan ayahnya itu. Minju lalu berkata, kalau sepatu militer yang dipakai Yongju itu seolah-olah menyeret Minju kembali ke masa lalunya. Mendengar itu, Yongju langsung melepas sepatu militernya dan meminta izin untuk memegang tangan Minju. Yongju mengatakan, kamu tuh nggak aneh. Kamu hanyalah orang baik, dan menjadi baik itu nggak gampang, karena nggak semua orang bisa melakukannya. Minju juga bercerita, kalau seseorang menyelamatkannya 6 tahun yang lalu, tapi Minju nggak ingat apapun tentang orang itu, kecuali yang dikatakan orang itu kepada Minju, di mana Minju harus menangkis semua yang merugikannya untuk melindungi diri Minju terlebih dulu, dan bersikap baik terhadap dirinya sendiri. Mendengar itu, Yongju berkata, tapi ada beberapa orang yang tidak punya waktu untuk mengurus diri sendiri. Yongju mengatakannya dengan emosional, dan Minju membaca emosi Yongju. Minju meminta agar Yongju tidak terus-menerus menahan emosinya itu. Namun Yongju segera memasang kembali sepatu militernya dan pamit untuk tidur. Tidurnya Yongju itu benar-benar duduk dengan waspada, seperti orang militer gitulah. Melihat Yongju begitu, Minju mendatanginya, dan duduk di sebelah Yongju sambil berkata, aku akan tetap di sisimu, jadi beristirahatlah malam ini. Sambil menarik lengan baju Yongju sehingga Yongju bisa menaruh kepalanya di bahu Minju. Keesokan harinya, Arum kembali ke desa untuk bertemu dengan Minju. Sedangkan Minju dan Yongju mulai berjalan menuruni gunung untuk kembali mempersiapkan festival. Arum kemudian menemui kepala desa dan meminta kepala desa untuk mengumpulkan para penduduk desa. Di sana, Arum berkata kalau dia akan membantu para penduduk desa untuk mendapatkan penghasilan lebih. Arum menemui para penduduk desa satu persatu dan mengatakan kalau saja bir Naro bisa diproduksi dengan skala pabrik, maka bir Naro bisa dihasilkan dengan jauh lebih banyak. Hal ini tentu dapat meningkatkan penghasilan para penduduk desa juga. Maka karena itu, bir Naro membutuhkan perusahaan besar seperti Jisang, agar bir Naro bisa ada dimanapun. Arum juga berkata kalau Yongju ada di desa itu untuk membawa Minju ke Seoul, agar Minju bisa meluncurkan produk bir baru untuk perusahaan Jisang. Mendengar itu, kepala desa mengira kalau Yongju ingin mencuri Minju dari desa itu, dan membuat seluruh penduduk desa mati kelaparan. Karena Minju kan satu-satunya orang yang membuat desa itu berpenghasilan. Mendengar itu, seluruh penduduk desa jadi kesal sama Yongju. Ketika Yongju dan Minju sampai di tempat festival, para ibu meminta Yongju untuk pergi dari sana. Tapi penduduk desa berbondong-bondong mendatangi Yongju dengan marah. Pak Kim dan istrinya menarik Minju pergi dari sisi Yongju. Kemudian kepala desa menyiapkan semangkok besar garam untuk dilemparkan kepada Yongju. Para ibu yang melihat itu mencoba menahan kepala desa. Tapi dengan tidak sengaja, garam itu terlempar seluruhnya ke Yongju. Yongju yang menerima perlakuan seperti itu menjadi kebingungan dengan semua ini. Minju yang berada di sana pun bingung, lalu mulai merasakan emosi Yongju. Ketika merasakan emosi Yongju, Minju keluar dari barisan penduduk desa dan mendatangi Yongju. Minju berdiri tepat di depan Yongju, seolah-olah membelanya. Yongju kemudian maju dan menanyakan alasan para penduduk desa memperlakukan Yongju seperti itu. Arum pun muncul di sana dan menegaskan kalau memang dirinya lah yang memberitahu para penduduk desa tentang alasan Yongju datang ke desa itu. Hal ini memicu para penduduk desa marah dan kesal. Karena kericuan ini, Minju maju dan berkata, semua ini akibat perusahaan Jisang. Maka karena itu, Minju meminta agar Arum dan Yongju pergi dari desa itu sekarang juga. Mendengar ini, kedua wanita itu pun pergi, meskipun Yongju merasa sangat terpukul. Dalam perjalanan pulang, Yongju memarahi dirinya sendiri. Tapi Minju menemukan Yongju dan memintanya untuk berhenti bersikap keras pada dirinya sendiri. Tapi Yongju berkata, lukai atau sembuhkan, pilih salah satu. Yongju berkata begini karena tindakan Minju selama ini membuat Yongju bingung. Minju tidak menjawabnya dan malahan mengundang Yongju ke rumahnya. Di rumah Minju, Yongju mandi dan menemukan catatan serta makanan di atas meja. Sementara Minju tidak ada di rumah itu.
Saat makan, Yongju bertanya-tanya mengapa Minju begitu baik. Yongju kemudian menemui Minju di tempat pembuatan bir, di mana Minju nggak bisa memilih antara melukai atau menyembuhkan. Karena bagi Minju, penduduk desa sangat berarti. 4 tahun yang lalu, saat pertama kali Minju datang ke desa, para penduduk desa sangat menerima Minju. Nah, ketika para penduduk desa mengadakan rapat, Minju lah yang memberikan ide tentang festival bir. Minju berkata, dia menanam tanaman hop yang merupakan salah satu bahan baku pembuatan bir. Dari sanalah para penduduk desa membantu Minju di kebun hop. Kemudian Minju mulai menciptakan bir Naro dan pada akhirnya mendapatkan kepercayaan dan dukungan para penduduk desa. Mendengar cerita Minju, Yongju jadi teringat tim lamanya di Busan dan mulai memahami ketidakinginan Minju untuk bergabung dengan perusahaan besar karena dapat merugikan para penduduk desa. Yongju lalu meminta Arum untuk mengobrol secara pribadi. Mereka berdebat tentang pentingnya modal dibandingkan dengan menghormati para penduduk desa. Yongju bersikeras bahwa menghormati para penduduk desa itu penting, sementara Arum berfokus kepada keuntungan. Ketika Arum dan Yongju kembali ke festival, mereka melihat kepala desa dan Pak Kim sedang berantem karena pasokan bir. Kepala desa telah memesan bir, tapi bukan untuk hari ini, melainkan untuk minggu depan. Sedangkan festival birnya tuh hari ini, yang seharusnya mereka menyediakan bir tanpa batas. Mendengar ini, Yongju segera membuat rencana dan pergi. Sementara Arum mengambil kesempatan untuk membantu Minju di tempat pembuatan bir bersama dengan Chanwi. Melihat Arum yang kesulitan, Chanwi memberinya sapu tangan dan membantunya. Ternyata Yongju menelepon Bom di Seoul untuk mendapatkan pasokan bir Laiki tambahan dan mendapatkan persetujuan dari direktur pemasarannya. Yongju dan Bom lalu berkendara dengan truk penuh bir. Namun dalam perjalanan ke desa, mereka harus berhenti mendadak karena adanya kecelakaan yang menghalangi jalan. Karena rem mendadak itu, bir Laiki di truk pun pada tumpah semuanya. Yongju sangat khawatir akan terlambat untuk sampai ke desa. Tapi Yongju menelepon kepala cabang Busan untuk meminta bantuannya. Kepala cabang Busan dengan segera menggunakan pengaruhnya untuk membersihkan jalan dan mengirim pasokan bir lainnya, sehingga Yongju dan Bom dapat melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Minju, Arum, dan Chanwi juga sudah selesai memuat bir dan bersiap mengirimnya ke tempat festival. Tetapi Arum menggunakan kesempatan itu untuk kembali meminta Minju menyetujui merger dengan Jisang. Arum mengatakan kalau tujuan Yongju adalah membawa Minju pergi dari desa, dan ini dapat membuat para penduduk desa menderita. Mendengar itu, Chanwi berkata kalau Yongju itu sifatnya nggak gitu. Yongju nggak mungkin pengen membuat orang lain menderita. Chanwi keceplosan dan berkata, Yongju melakukan ini untuk menyelamatkan cabang bir Laikinya di Busan. Arum dengan jahatnya memutar balik kata-kata Chanwi dan berkata, wah, kalau alasan Yongju begitu malahan lebih parah dong. Kalau Yongju berhasil merekrut Minju, nanti Yongju bakalan balik lagi ke Busan dan pura-pura nggak tahu begitu kontraknya ditandatangani. Yang berarti Minju akan dibuang setelah dimanfaatkan. Emang ya, Arum ini jago banget deh main sikut-sikutan. Namun Minju tetap bersikap sopan lalu mengakhiri pembicaraan mereka. Pada saat yang sama, Yongju mendengar pembicaraan mereka dan merasa sakit hati. Melihat Yongju ada di sana, Chanwi dan Arum pergi mengantar Bir ke tempat festival. Sedangkan Minju berbicara dengan Yongju. Yongju bertanya apakah Minju mempercayai kata-kata Arum, tapi Minju tidak menjawab dan pergi. Namun Yongju menjelaskan kalau memang benar, nyawa cabang Busan tergantung kepada kontrak Minju. Dan itulah tujuan utama Yongju. Yongju mengungkapkan, karena tujuan itulah Yongju gak berniat memanfaatkan Minju atau penduduk desa. Karena desa ini segitu pentingnya buat Minju. Seperti cabang Busan untuk Yongju. Yongju berharap Minju tuh gak salah paham dengannya. Kembali ke festival, Chanwi dan Arum telah mengantarkan bir Naro. Tapi penduduk desa terus khawatir karena pasokan bir itu tidak akan cukup. Apalagi sampai malam. Karena malam adalah waktu puncak festival. Namun tiba-tiba Yongju mendatangi para penduduk desa. Dan mengatakan kalau dia sudah membawa banyak bir Laiki. Hal ini tentu mengejutkan semua orang. Lalu Minju berdiri di samping Yongju dan mengumumkan bahwa dia akan menandatangani kontrak dengan Yongju. Hal ini membuat semua orang terkejut, apalagi kepala desa. Arum yang mengetahui hal ini pun pergi. Yongju terkejut dengan keputusan Minju, dan kemudian Minju menjelaskan kalau dirinya nggak pernah salah paham terhadap Yongju, karena Minju sudah mengamati Yongju apa adanya dari awal. Yongju lalu memperhatikan Minju menggunakan ikat rambut di pergelangan tangannya, sementara Minju memperhatikan Yongju yang memakai sepatu ketsnya, menyadari bahwa mereka saling menjaga. Sementara itu, Chanwi menghentikan Arum, agar Arum nggak pergi dan menawarkannya roti panggang. Chanwi bahkan menyembunyikan Arum dari publik, sehingga Arum bisa makan dan merasa tenang. Setelah festival usai, para penduduk desa pun makan bersama. Ketika itu, Yongju mendatangi Minju dan mengajaknya pergi. Melihat mereka berdua pergi, para ibu pun kesenangan, karena sepertinya usaha comblang mereka berhasil. Yongju dan Minju bersantai di depan rumah Minju sembari minum bir. Saat itu, Minju menjelaskan kalau tanaman hop yang ada di dalam bir jumlahnya nggak mencapai 1%. Tapi itulah yang menentukan rasa birnya.
Minju melanjutkan, sensitivitas itu cukup mirip dengan tanaman hop. Semua orang pasti memiliki sensitivitasnya yang berbeda. Dan itulah yang menentukan kepribadian manusia. Anehnya, tidak ada orang yang mengeluh birnya cacat. Meski aroma bir itu kuat, karena terlalu banyak tanaman hop. Tapi bagi manusia, orang yang terlalu sensitif akan dicap sebagai barang cacat. Wah, bener banget ya ini. Siapa yang suka ngatain orang? Ya, lu sih terlalu sensisi. Ingat, sensitivitas orang itu berbeda-beda. Dan itu bukanlah dosa. Yongju juga dengan senang hati mendengarkan semua yang dikatakan Minju. Dan dalam hati, Minju berkata kalau Yongju tuh memahami Minju apa adanya. Memang ini yang penting sih, yaitu penerimaan. Minju lalu pamit untuk tidur duluan, dan Yongju mengantarkan Minju ke rumahnya. Minju menuju kamarnya, tapi pertama-tama ia bermeditasi sambil mendengarkan musik. Dari balkon rumah Minju, Yongju mulai bernyanyi. Minju mendengar nyanyian Yongju, menghentikan musik meditasinya dan mendengarkan suara Yongju untuk bermeditasi. Keesokan paginya, Minju menuju ke pertemuan Jisang. Tapi dalam perjalanan, Minju merasa sangat gugup, sehingga dia menghentikan mobilnya. Kemudian Minju menerima video dari Yongju. Video itu menampilkan testimoni dari orang-orang di festival bir, yang sangat menyukai bir Naro. Orang-orang tersebut puas dengan rasa dari bir Naro buatan Minju. Yongju juga mengirimkan pesan, dan memotivasi Minju untuk melanjutkan perjalanannya ke Jisang. Ketika tiba di Jisang, Yongju menyambut Minju, dan memperkenalkan timnya yang sekarang meliputi Rao, Arum, dan Boom. Kilas balik memperlihatkan Direktur Pemasaran Tejo tentu sangat senang, karena Yongju berhasil merekrut Minju. Apalagi Direktur Pemasaran Tejo memang sedang bersaing dengan Direktur Perencanaan Yom. Namun sekarang, Direktur Perencanaan Yom mendesak karena kalah saing. Tapi Direktur Perencanaan Tejo terkejut karena melihat Yongju memasukkan Arum dan Rao di timnya. Yongju berkata, alasannya memasukkan Arum adalah karena Arum cenderung menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Kembali ke saat ini, Yongju dan Boom sangat semangat menyambut Minju. Namun tiba-tiba Chanwi juga ada di sana sebagai asisten Minju. Kemudian mereka semua duduk bersama untuk menandatangani kontrak. Minju terlebih dulu memberikan syarat kepada Jisang, di mana Yongju menyetujui semua persyaratan yang diajukan Minju. Minju tentu merasa dipahami dan puas atas respon baik Yongju. Setelah itu, Yongju mengajak timnya itu untuk mengunjungi pabrik besar Jisang. Minju tentu terkesan dengan pabrik Jisang yang begitu besarnya. Setelah mengunjungi pabrik Jisang, Chanwi dan Bo mengusulkan agar mereka semua mengadakan makan malam tim. Mereka semua pun setuju untuk pergi makan malam tim bersama. Di sana, Rao menantang Minju untuk menebak merek bir yang udah dia sediakan di gelas. Ada 10 jenis bir berbeda di sana. Minju kemudian meminum satu persatu dari 10 gelas bir tersebut. Setelah itu, Minju menyebutkan spesifikasi bir di setiap gelas itu, lalu menebak mereknya. Hal ini membuat seluruh anggota tim itu terkesan, karena Minju bener semua dong. Hebat banget Minju. Ini mungkin karena sensitivitasnya ya, sahabat nonton. Boom kemudian nggak mau kalah dan memulai menantang Minju dengan permainan panah lempar. Tapi Chanwi yang maju, memenangkan permainan lempar panah itu. Tepat di sasaran. Hal ini membuat Arum terkesan. Saat malam berakhir, hanya Minju, Yongju, dan Boom yang tersisa. Minju lalu pergi ke apotek membelikan obat untuk Boom. Karena tadi Boom disentil jidatnya akibat kalah tanding sama Chanwi. Yongju lalu mengoleskan krim ke dahi Boom yang bengkak. Saat itu, Minju mulai membaca perasaan Boom dan menyadari kalau Boom jatuh cinta kepada Yongju. Minju merasakan jantungnya juga berdetak kencang. Kemudian meyakinkan dirinya sendiri bahwa perasaan ini adalah perasaan Boom kepada Yongju, bukan perasaan Minju. Pada saat yang sama, hujan pun mulai turun. Boom dan Yongju berlari mencari tempat berteduh. Dan karena melihat Minju berdiri mematung di tengah hujan, karena Minju lagi tenggelam dalam pikirannya, Yongju berlari menghampiri Minju. Jantung Minju berdebar kencang saat Yongju menatap mata Minju. Saat itulah Minju mulai mempertanyakan perasaannya. Teman nonton kamu beneran suka deh sama drama ini. Ringan tapi bermakna. Akting para pemain juga ciamik semua. Kita kadang suka menekan diri sendiri karena omongan orang lain. Padahal manusia itu berbeda-beda. Dan bukan tugas kita untuk membahagiakan semua orang. Saksikan kelanjutan drama ini minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.